Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya kawan-kawan di channel Kostrat Pancal. Pernahkah kawan-kawan Anda merasakan beban kegagalan menghambat langkah Anda? Kalau demikian Anda tidak sendiri kawan-kawan. Ketakutan akan kegagalan adalah hambatan umum, kendala umum yang menghalangi kita untuk mencapai tujuan kita. Namun kawan-kawan, kali ini kita akan eksplor lagi gagasan untuk menemukan kedamaian, ketenangan dalam sebuah kegagalan dan bagaimana hal itu benar-benar dapat mendorong kita menuju pertumbuhan dan kesuksesan secara pribadi maupun secara keseluruhan kawan-kawan. Untuk menerima kegagalan secara positif kawan-kawan, kita perlu mengubah mindset kita, pola pikir kita. Ini tentang kesediaan Anda untuk belajar dari kesalahan dan melihatnya sebagai peluang untuk berkembang dan bertumbuh. Kegagalan bukanlah akhir dari segalanya kawan-kawan, maka sebaliknya adalah bagian dari proses pembelajaran yang tak terhindarkan. Dalam dunia psikologi ada konsep yang dikenal sebagai mindset pertumbuhan yang dipopulerkan oleh Carol Dweck. Orang dengan mindset ini percaya bahwa kemampuan dan kecerdasan dapat dikembangkan melalui usaha, melalui belajar, strategi yang baik, dan bahkan bantuan dari orang lain. Sebaliknya kawan-kawan, mereka yang memiliki mindset tetap, flat mindset, cenderung percaya bahwa kemampuan mereka adalah sifat bawaan yang tidak dapat diubah. Mengadopsi mindset pertumbuhan kawan-kawan membantu kita untuk melihat kegagalan sebagai peluang untuk belajar, sebagai peluang untuk tumbuh, untuk lebih berkembang lagi. Nah, langkah-langkah apa saja kawan-kawan yang kita ambil untuk mengubah kegagalan menjadi kesuksesan? Setidaknya ada 5 atau 6 kawan-kawan. Yang pertama adalah mengevaluasi kegagalan kita dengan jujur. Ini adalah langkah pertama dalam mengubah kegagalan menjadi kesuksesan, yang kita akan ambil langkah melakukan evaluasi yang jujur terhadap apa yang salah. Tanyakan pada diri kita sendiri apa yang menyebabkan kegagalan ini. Apa yang bisa saya lakukan secara berbeda di masa mendatang? Dengan memahami akar penyebab dari kegagalan yang kita terima, kita bisa mengambil langkah-langkah untuk menghindari kesalahan yang sama di kemudian hari kawan-kawan. Langkah yang kedua, yaitu penting untuk kita belajar dari kesalahan. Setelah kita mengevaluasi kegagalan kita, penyebabnya apa, kita perlu mengambil pelajaran dari situ. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga yang bisa membantu kita menjadi lebih baik di masa mendatang. Kalau perlu, tuliskan apa yang telah Anda pelajari dan gunakan pelajaran tersebut sebagai panduan, guidance untuk langkah-langkah berikutnya. Yang ketiga kawan-kawan, tetapkan tujuan baru, new goal. Kegagalan tidak berarti Anda harus menyerah pada impian Anda. Bahkan sebaliknya, gunakan kegagalan sebagai kesempatan untuk menetapkan tujuan baru, membuat tujuan baru atau memperbaiki tujuan yang sudah Anda buat sebelumnya. Buatlah rencana yang lebih baik, lebih realistis berdasarkan apa yang telah Anda pelajari dari kegagalan Anda sebelumnya. Kemudian langkah keempat kawan-kawan, ambillah tindakan dan tetap konsisten. Langkah selanjutnya adalah mengambil tindakan berdasarkan rencana baru Anda. Ingatlah kawan-kawan, jangan biarkan kegagalan menghentikan langkah Anda. Teruslah bergerak maju dengan tekad dan konsistensi tentunya. Setiap langkah kecil yang Anda ambil membawa Anda lebih dekat pada tujuan Anda, kesuksesan Anda yang ingin Anda raih. Kemudian langkah kelima adalah perlunya Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang positif. Dukungan dari orang-orang positif kawan-kawan
terutama orang terdekat, ini dapat memberikan dorongan moral dan motivasi yang dibutuhkan untuk kita bisa bangkit dari kegagalan. Dari mentor, dari teman atau komunitas yang bisa memberikan dukungan dan panduan saat Anda menghadapi kegagalan. Mungkin mereka bisa memberikan perspektif yang berbeda. Mari sekarang kita ambil inspirasi dari contoh nyata orang-orang sukses yang mengubah kegagalan mereka menjadi bahan bakar atau booster bagi kesuksesan mereka di kemudian hari. Kita bisa belajar dari Thomas Edison. Ini adalah contoh klasik kawan-kawan dari seorang yang tidak menyerah pada kegagalannya. Sebelum pada akhirnya Thomas Edison menemukan bola lampu yang berhasil kita nikmati sekarang. Edison mengalami ribuan kali kegagalan. Dia terkenal dengan ucapannya. Dia berkata, "Saya tidak gagal. Saya baru saja menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil atau belum berhasil." Contoh kedua adalah J.K. Rowling, penulis Harry Potter. Di mana J.K. Rowling ini kalau menghadapi banyak kegagalannya itu penolakan dari banyak penerbit. Sebelum akhirnya diterima dan mencapai sukses yang luar biasa. Kegagalannya dari J.K. Rowling ini kawan-kawan tidak menghentikan untuk terus menulis dan memperbaiki karyanya. Ada juga Steve Jobs, salah satu pendiri Apple. Dia mengalami kegagalan besar ketika dia dipecat dari perusahaan yang ia dirikan sendiri. Akan tetapi dia tidak menyerah kawan-kawan. Bahkan sebaliknya dia mendirikan perusahaan baru, yaitu Next, yang kemudian diakuisisi oleh Apple. Yang kemudian membawanya kembali ke perusahaan yang dijadikan dulu dan memimpin inovasi besar seperti iPhone atau Mac. Saat dihadapkan pada kegagalan kawan-kawan, kita perlu untuk tetap menjaga kondisi kita tetap tangguh dan bisa bangkit kembali dengan lebih kuat. Sedikit tips dari saya kawan-kawan, bagaimana cara melewati kegagalan-kegagalan ini dengan penuh kebahagiaan, penuh rahmat. Kita perlu mempunyai tekad. Yang pertama yaitu mengakui dan menerima emosi kita sendiri. Kegagalan kawan-kawan dapat memicu berbagai emosi negatif seperti kecewa, frustasi, marah. Nah, kita perlu untuk mengakui dan menerima emosi ini sebagai bagian dari proses untuk penyembuhan. Jangan menekan atau mengabaikan perasaan Anda. Biarkan diri Anda merasakannya dan kemudian melepaskannya. Yang kedua kawan-kawan, fokuslah pada solusi, bukan pada masalah Anda. Daripada terjebak dalam rasa putus asa kawan-kawan karena mengalami kegagalan, lebih baik kita mengalihkan fokus kita pada bagaimana kita mencari solusi. Tanyakan pada diri sendiri apa yang bisa saya lakukan untuk memperbaiki situasi ini. Nah, pendekatan seperti ini kawan-kawan akan membantu kita untuk bergerak maju dan menemukan jalan keluar atau solusi dari setiap masalah yang kita hadapi. Kemudian berikutnya memperbaiki perspektif yang lebih luas. Ingatlah kawan-kawan bahwa kegagalan adalah bagian dari perjalanan hidup yang lebih besar. Jangan biarkan satu kegagalan mendefinisikan siapa Anda atau merusak pandangan Anda tentang diri Anda sendiri. Lihatlah kawan-kawan kegagalan sebagai salah satu episode dalam cerita panjang hidup Anda yang penuh dengan peluang, penuh dengan kesempatan, dan penuh dengan achievement, pencapaian. Kemudian bagaimana caranya mengatasi hambatan dalam mencari kedamaian di tengah kegagalan kita kawan-kawan? Kawan-kawan, terkadang hambatan mungkin muncul ketika kita mencoba untuk menemukan kedamaian dalam setiap kegagalan yang kita temui. Dan sekarang mari kita mencoba untuk mengatasi beberapa tantangan umum dan mencari beberapa strategi untuk mengatasinya. Yang pertama kawan-kawan, atasilah dulu rasa malu dan stigma sosial. Seringkali kegagalan dikaitkan dengan rasa malu dan stigma sosial kawan-kawan. Ini tidak bisa kita hindari. Banyak orang merasa malu untuk mengakui kegagalannya. Karena mereka takut dihakimi dan dicemooh.
Akan tetapi perlunya untuk menyadari bahwa kegagalan adalah pengalaman yang universal, pengalaman yang umum, yang biasa dari setiap orang, dan setiap orang pasti pernah mengalaminya. Perlunya kita mendiskusikan kegagalan kita dengan orang-orang yang dapat kita percaya, dan ingat bahwa open-minded atau membuka diri dapat membantu meredakan beban secara emosional. Kemudian hindarilah perfeksionisme. Kawan-kawan, perfeksionisme bisa menjadi penghalang besar dalam menerima kegagalan kita. Jika kita terlalu berusaha untuk menjadi sempurna, menjadi perfect, percayalah kegagalan akan terasa lebih menyakitkan, kawan-kawan, dan sulit untuk kita terima. Belajarlah untuk menerima ketidaksempurnaan sebagai bagian dari kehidupan, dan fokuslah pada kemajuan daripada kesempurnaan. Kemudian terus berikutnya, menjaga motivasi dan semangat kita. Kegagalan bisa menguras motivasi dan semangat kita, kawan-kawan. Untuk mengatasinya, yang pertama kita lakukan adalah cari sumber inspirasi dan motivasi yang bisa membangkitkan semangat kita kembali. Entah itu baca buku, atau membaca motivasi, mendengar motivasi, dengar podcast inspiratif mungkin, atau mengikuti seminar atau pengembangan diri. Ingatkan diri kita bahwa tentang tujuan dan impian kita yang lebih besar. Kawan-kawan, sebagai penutup, perlu kita ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan adalah batu loncatan menuju keberhasilan kita atau kesuksesan kita. Rangkulah ia, belajar darinya, terus bergerak maju. Setiap kegagalan, kawan-kawan, akan membawa pelajaran, pasti akan membawa pelajaran berharga yang dapat membantu kita pada akhirnya untuk tumbuh menjadi lebih baik. Kawan-kawan, saya tantang Anda untuk merenungkan hubungan Anda dengan kegagalan Anda. Silahkan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar, kawan-kawan. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk konten motivasi yang lebih keren lagi nantinya. Ingat, kawan-kawan, kegagalan bukanlah kebalikan dari kesuksesan. Itu bagian dari perjalanan. Sampai jumpa di video berikutnya, kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.